Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terbaca. Pembahasan kita ini tentang optik material ya. Mana pengenalan optik dari sisi material ya, di mana bahan yang dirancang untuk bisa memanipulasi dari sisi cahaya optik material. Penting pada saat dalam kita mau melakukan suatu produksi lensa presesi, jendela optik, juga serat optik dari sisi telekomunikasi ya. Contohnya misalnya dari kaca, kemudian safir, plastik optik, juga kristal alami. Contoh studi kasus kristal kalsit dan birefringence, di mana sifatnya asitofrik kalsit ya, contoh material yang menunjukkan konvergensi atau pemisahan sinar ganda, di mana indeks biasanya bervariasi tergantung pada arah polarisasi cahaya yang melewatinya. Kemudian pemanfaatan praktis ya, sifatnya menjadikan bahan kritis untuk pelat polarisasi dengan optik yang memberikan kontrol polarisasi yang tepat. Kemudian studi kasus kedua adalah material jendela optik ya untuk aerospace, di mana transmisi cahaya, kekuatan mekaniknya tinggi, ketahanan terhadap perubahan suhu ekstrim, dan ketahanan terhadap mikrometeor. Kemudian food silica, ini untuk transmisi UVR, stabilitas thermal, jendela observasi yang menghadapi suhu tinggi. Kemudian ada plastik optik, ringan tahan terhadap suatu benturan ya, memiliki batas suhu yang rendah. Karakteristik daripada material optik: memahami properti dalam mendesain sistem optik yang efisien ya, misalnya dari sisi kualitas optiknya baik, biaya rendah, kemudian tahan suhu tinggi, kemudian keras safirnya, kemudian polikarbonatnya ringan, tahan benturan, dan juga mudah dibentuk ya. Kemudian rumah dasar daripada optik material, persamaan daripada fundamental ya, kekuatan lensa, dan juga indeks biasnya ya, menghubungkan jarak fokus, kemudian mengukur kemampuan lensa untuk membiaskan cahaya, perbandingan kecepatan cahaya ya di ruang hampa, kemudian analisis daripada pemilihan material jendela optik ya, ada material A, material B, bagaimana indeks biasnya dari material, dari sisi pertanyaan mana yang lebih cocok misalnya untuk jendela optik pesawat luar angkasa. Mana jawabannya material B lebih cocok. Hal ini dikarenakan indeks biasnya sedikit lebih rendah ya, menunjukkan ketahanan suhu 1000 derajat Celcius. Kriteria yang jauh lebih kritis untuk aplikasi aerospace ya. Pemanfaatan Brisgens kristal kalsit, di mana struktur kristal kalsit ini tidak simetris secara optik, berarti kesempatan cahaya bervariasi gantung pada arah getarannya. Kemudian sifat dari Brisgens dimanfaatkan dalam polarisasi ya, plasma untuk memisahkan komponen polarisasi, menghasilkan cahaya terpolarisasi. Kemudian perbedaan menciptakan dua indeks bias ya, memisahkan cahaya yang tidak terpolarisasi. Jadi dapat kita ambil suatu kesimpulan bagaimana kita bisa memahami satu studi kasus atau latihan ini untuk bisa memperkuat pemahaman kita tentang hubungan antara struktur material dan properti optiknya, dan juga material optik mendasari hampir semua teknologi modern ya, dari perangkat komunikasi hingga pencitraan kepada teknologi di sisi sektor medis. Tantangan pengembangan ke depannya bagaimana nano optik bisa dapat memanipulasi cahaya pada skala subpanjang gelombang. Jadi demikian untuk materi yang bisa disampaikan. Selanjutnya ada tanggapan atau pertanyaan pendapat, kami persilakan.
Kalau tidak ada, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.